Bersiap-siap, inovasi selanjutnya Sejuta Senyum. Kelas lanjut usia Dinas Kesehatan Kota Palopo. Disilahkan naik ke atas panggung. Inovasi Sejuta Senyum, kelas lanjut usia, Dinas Kesehatan Kota Palopo. Baik, Bapak Ibu. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan untuk menayangkan video 3 menit dari inovasi Sejuta Senyum, Dinas Kesehatan Kota Palopo. Puskesmas Wara adalah salah satu dari puskesmas yang ada di Kota Palopo. Terletak di Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, dengan wilayah kerja mencangkup 5 kelurahan, 34 RW, dan 101 RT. Berdasarkan data statistik Kota Palopo tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Wara 36.430 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 16.600 jiwa, dan perempuan 19.830 jiwa dari 7.513 kepala keluarga. Adapun jumlah lansia berumur 60 tahun ke atas sebanyak 3.911 orang, yang terdiri dari 1.878 laki-laki dan 2.033 perempuan. Untuk pelayanan di dalam gedung, Puskesmas Wara belum memiliki fasilitas khusus untuk lansia, sedangkan untuk pelayanan di luar gedung, Puskesmas Wara memiliki 16 posyandu lansia yang tersebar di 5 kelurahan, namun pelaksanaan kegiatannya dibatasi oleh waktu dan tempat, terutama di saat pandemi COVID-19. Jumlah sasaran dan kader lansia yang terbatas sehingga secara keseluruhan pelayanan kesehatan terhadap lansia belum optimal. Menjawab permasalahan di atas, Puskesmas Wara menggagas inovasi Sejuta Senyum seputar lanjut usia, sehat, nyaman, dan mandiri untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan lansia serta mengoptimalkan tingkat kemandirian dan produktivitas lansia sehingga tidak lagi menjadi beban bagi keluarga di masa tuanya. Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan, meningkatkan kedekatan lansia dengan nilai spiritual, meningkatkan usia harapan hidup yang berkualitas dan berdaya guna, serta meningkatkan kebahagiaan, kemandirian, dan produktivitas lansia. Inovasi Sejuta Senyum dilaksanakan 1 kali dalam sebulan di Jalan Batara, Lorong 14, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara. Adapun kegiatan inovasi Sejuta Senyum yang pertama, pemberian materi kesehatan seputar lanjut usia dan kemasyarakatan dengan metode tatap muka. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, olahraga, dalam hal ini senam lansia. Yang keempat, keterampilan, dan yang kelima, tur silver. Adapun keunikan inovasi Sejuta Senyum yang pertama, menciptakan kepedulian masyarakat terhadap lansia. Yang kedua, menciptakan keluarga peduli lansia. Yang ketiga, menciptakan sahabat lansia. Keempat, membantu menanggulangi dan mencegah penyakit pada lansia. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video dari inovasi Sejuta Senyum. Selanjutnya kami persilahkan Ibu inovator untuk membawakan inovasinya. Dipersilahkan untuk mengambil tempat di tengah. Ya.
Baik, Ibu inovator punya 7 menit untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para finalis, kemudian Ibu dari Organisasi dan Tata Laksana Daerah Kota Palopo beserta mitra kerjasama kami dari instansi pendidikan Akbar Saweri Gading Kota Palopo. Baiklah Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan inovasi sejuta senyum kelas lanjut usia. Jadi kenapa inovasi ini kami buat itu berdasarkan melihat dari usia harapan hidup yang ada di Kota Palopo yaitu 71,2 tahun. Kemudian tentunya ini memperlihatkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat. Namun ini semuanya juga akan mempengaruhi faktor atau tinggi rendahnya usia harapan hidup, yaitu tentunya harapan subjektif, demografi, sosioekonomi, gaya hidup dan psikososial dari lansia. Nah, untuk itu perlu kita meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lanjut usia, baik itu sebelum dia memasuki usia lansia dan pada saat dia menjalani kehidupannya sebagai lansia. Dan ini semua sesuai dengan visi dan misi dari Puskesmas kami, yaitu mewujudkan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang paripurna dan sesuai dengan misi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada masyarakat dan keluarga, serta menggerakkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Nah, untuk kesesuaian kategori ini kita melihat bahwa lansia itu dalam menjalani kehidupannya sering dianggap sebagai beban oleh keluarga maupun masyarakat. Karena mereka sudah tidak produktif dan kebanyakan hanya tinggal di rumah. Nah, itu kami memandang perlu adanya pendidikan kesehatan pada lansia yang mencakup berbagai kegiatan positif untuk mereka sehingga dapat menunjang kesehatan, tetap berdaya guna dan berpikiran positif. Kemudian untuk kontribusi terhadap SDGs itu ada 2, yaitu pada SDGs 3 dan 4, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua di segala usia. Kemudian SDGs keempat yaitu menjamin pendidikan bermutu, memastikan agar pendidikan berkualitas dan dapat diakses oleh semua orang. Kemudian untuk deskripsi inovasi itu pada tahap implementasi tentunya kami mulai dulu dengan membentuk tim kerja yang dalam hal ini sudah di-SK-kan oleh Kepala Puskesmas kami. Kemudian membuat MOU itu diantaranya adalah kami membuat MOU dengan instansi pendidikan. Jadi apa peran mereka nanti itu adalah untuk salah satunya adalah memberikan edukasi kepada lansia. Kemudian sosialisasi kami lakukan terhadap pemerintah setempat seperti di kecamatan kepada Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam wilayah kerja kami. Kemudian melakukan pertemuan berkala itu kami laksanakan tentunya dengan membuatkan jadwal dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian evaluasi itu dilakukan secara berkala oleh Kepala Puskesmas dan tim dari PJ UKM dari Puskesmas. Kemudian untuk sumber daya itu kita menggunakan dari internal Puskesmas, jadi beberapa program terkait itu kami ikut sertakan dalam kegiatan ini. Kemudian untuk eksternal itu kami mengambil dari unsur pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat dan PKK yang ada di wilayah Puskesmas, jadi di 5 kelurahan saat ini. Kemudian untuk sumber daya keuangannya, alhamdulillah dari tahun 2019 kami sudah mendapatkan biaya itu hanya berkisar 6-7 juta sampai tahun 2022, dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kami mendapatkan biaya lebih dari 32 juta rupiah. Kemudian untuk sumber daya material, tentunya ini dapat menurunkan, dari inovasi ini dapat menurunkan angka kesakitan dari lansia. Nah, adapun kegiatan dari inovasi sejuta senyum di sini adalah yang pertama itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi melingkupi pemeriksaan yang berhubungan dengan lansia tentunya, jadi mulai dari pengukuran berat badan, lingkar badan, kemudian mengukur gula darah, asam urat dan kolesterolnya.
Kemudian setelah itu kami lakukan edukasi kesehatan, dilanjutkan dengan senam kesehatan. Dan setelah selesai itu, kami kemudian akan memberikan beberapa keterampilan kepada lansia. Jadi seperti yang saat ini berjalan adalah kami mengajarkan kepada lansia untuk merajut, membuat berbagai makanan sehat, dan mengetahui tentang obat-obat tradisional. Kemudian untuk inovatif dari inovasi kami ini adalah memberikan ruang tentunya kepada lansia untuk belajar tentang dirinya yang mencakup kesehatan, kenyamanan, dan kemandiriannya. Kemudian yang kedua adalah kami bekerja sama dengan institusi pendidikan kesehatan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan lansia sehingga tidak lagi dianggap menjadi beban oleh keluarga dan masyarakat. Adapun nilai tambahnya tentunya kita melihat bahwa ada pengetahuan, peningkatan pengetahuan dari lansia itu sendiri, kemudian tentunya keluarga dan masyarakat menjadi lebih peduli kepada lansia, dan lansia merasakan kesehatannya itu membaik, kemudian dapat meningkatkan kemandiriannya, tidak lagi banyak tergantung kepada orang lain, kemudian adalah mengurangi tentunya beban anggaran untuk menurunkan angka kesakitan pada lansia. Dan untuk transferabilitasnya itu Bapak Ibu, jadi kami di awal tahun 2019 kami hanya di 1 kelurahan dan 1 RT. Kemudian berlanjut untuk berikutnya itu kami di 2 RW di 1 kelurahan, dan saat ini kami sudah melakukan di 5 kelurahan. Untuk keberlanjutan tentunya ada dukungan regulasi yang langsung ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, kemudian ada pemberlakuan SOP untuk peningkatan dan kapabilitas lansia. Kemudian untuk sosialnya adalah kami membangun kolaborasi dengan PKK, kemudian memberikan motivasi dan bimbingan kepada pihak kecamatan dan kelurahan, serta dengan media atau wartawan. Nah, ini kita melihat evaluasinya, sebelum inovasi itu tidak ada sama sekali pelaksanaan kemandirian langsa, itu hanya 50%, dan di 2023 sebanyak 75%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disilakan untuk kembali ke tempat. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan testimoni dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo atau yang mewakili. Dipersilahkan Ibu Kabak Organisasi. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Palopo, yang mana dalam hal ini kami betul-betul melakukan pendampingan terhadap inovasi ini, karena terus terang kami melihat bahwa di lapangan banyak sekali testimoni yang begitu apresiasi terhadap inovasi ini, karena tadinya inovasi ini hanya berada di 1 kelurahan saja. Alhamdulillah dengan adanya gebrakan dari inovasi Ibu Mariam dari Puskesmas Suara ini, alhamdulillah sekarang sudah berada di 5 kelurahan di Palopo, yaitu Kelurahan Tompotika, Amasangan, Batu Pasi, Dangerako, dan Lagaligo, dan insya Allah akan berkembang terus nantinya. Karena kenapa? Ada warna baru yang dihasilkan dari inovasi ini untuk para lansia yang tadinya sudah hanya melakukan ibadah rutin ke masjid saja, tidak ada kegiatan lain, tapi alhamdulillah dengan peningkatan edukasi yang sangat luar biasa dari super maksimal dari Puskesmas Suara, alhamdulillah bisa dilakukan juga di tempat-tempat lain. Mohon berikan ini maksud kami, insya Allah ke depannya pemerintah Kota Palopo akan terus mensupport untuk keberlanjutan dari inovasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kabak Organisasi Kota Palopo. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dari tim penilai. Kami coba menyapa Pak Sarwan. Pak Sarwan masih bersama kami? Silakan Pak Sarwan. Masih Bu. Ya, terima kasih banyak. Puskesmas Suara ini sebelumnya juga udah pernah ini ya masuk dalam kompetisi sebelumnya. Cuman ini ada beberapa tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tujuan daripada inovasi ini ya. Ada meningkatkan pengetahuan, meningkatkan usia harapan hidup, kebahagiaan, produktivitas,
dan beban bagi masyarakat. Saya belum melihat di signifikansi ini apa hasilnya, apa dampaknya. Nah, dari sisi pengetahuan, ini kalau bisa diukur nih, seberapa banyak ibu-ibu lansia itu punya pengetahuan sebelumnya, dan setelah ibu melakukan inovasi itu seperti apa pengetahuannya mereka. Ini bisa digambarkan secara terukur ya. Termasuk juga usia harapan hidup 71,2 tahun itu. Sekarang dengan adanya ini, apakah usia harapan hidup tersebut ada pengaruh signifikan terkait dengan inovasi ini, termasuk kebahagiaan. Nah, ini agak sulit ini Bapak Ibu inovator untuk mengukur kebahagiaan ini. Kalau ini tidak bisa diukur di dalam inovasinya, ini dikeluarkan aja sebagai tujuan. Karena ini harus dikasih gambaran juga, karena ini kan merupakan tujuan utama daripada inovasi tersebut ya. Termasuk juga produktivitas. Produktivitas itu seperti apa ukurannya? Sebelum Anda inovasi dan setelah Bapak Ibu Puskesmas, Ibu Mariam ini berinovasi, seperti apa produktivitasnya pasca dilakukan inovasi. Termasuk juga beban bagi masyarakat, ini kalau bisa diukur juga. Sebelumnya berapa banyak yang tidak peduli kepada ibu-ibu lansia, dan setelah itu kepedulian kepada lansia itu dan kemandiriannya seperti apa pasca ini. Ini belum tergambar jelas, tetapi di stressing di awal bahwa ini merupakan tujuan. Nah, tujuan ini harus terjawab ya di dampak atau di hasilnya itu. Itu aja mungkin bisa dikasih penjelasan Bu Maria. Iya, baik. Terima kasih Pak Sarwan. Ya, terima kasih Pak. Iya, jadi ya insya Allah nanti kami mungkin akan memperbaiki ini Pak. Jadi kami akan menggambarkan untuk dampaknya. Kemudian untuk masalah produktivitas sebenarnya dengan melihat dari tingkat kemandirian lansia itu adalah bahwa dari awalnya itu lansia kami persiapkan baik sebelum dia memasuki usia lansia dan pada saat dia mengikuti masuk dalam usia lansia, itu kami mengharapkan nanti para lansia ini tingkat kemandiriannya tinggi, karena memang di awal itu banyak yang mengatakan bahwa para lansia ini akan menjadi beban bagi keluarganya. Nah, sehingga setelah adanya inovasi ini kami berharap mereka tingkat kemandiriannya lebih tinggi, itu dengan memperlihatkan bahwa mereka tidak tergantung terlalu besar kepada orang lain. Jadi masih ada beberapa kegiatan, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin meningkatnya usia tentunya kita akan semakin bergantung kepada orang lain. Tetapi dengan adanya pengetahuan dan keterampilan mungkin yang kami berikan dari inovasi ini, itu bisa meredam sedikit ketergantungan lansia kepada keluarga ataupun masyarakat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ibu Inovator. Kita akan mempersilahkan Ibu Sumarni. Silakan Ibu Sumarni. Saya pas dulu Bu Mala. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Andi Taufik. Silakan Ibu Fadia barangkali. Terima kasih, saya juga selalu tertarik jika ada inovasi yang memperhatikan lansia ya. Artinya kita tidak ragu untuk memasuki masa itu. Karena ada orang yang peduli, ada orang yang menghasilkan, ada pihak-pihak yang menghasilkan inovasi yang lebih peduli, menunjukkan kepeduliannya. Tapi saya terganggu kata beban. Di video maupun di ibu, di proposalnya maupun ibu sendiri mengatakan bahwa apa memang benar ya ketika kita lansia itu jadi beban ya. Saya terganggu aja dengan kata itu. Menjadi beban keluarga. Kalau ada lansia mendengar, sakit loh hatinya. Jadi diksi ini menurut saya perlu diganti, jangan menggunakan kata beban. Kita membayangkan orang tua kita
yang lansia ada di kita, lalu kata ini ada dan terdengarkan, itu pasti dia sulit tidur. Itu satu. Lalu kemudian saya selalu melihat apa sebenarnya yang unik. Tadi di keunikannya, Tabe bisa di slide keunikan. Saya selalu ke situ Bapak Ibu karena ada 5 kriteria inovasi itu, salah satunya memang yang selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baik di kita maupun di nasional itu apa unsur kebaruannya. Ya. Nah, ini kalimat ini kan meningkatnya itu kalimat output, meningkatkan itu kalimat tujuan, memberikan rasa nyaman, apa alat ukurnya. Kita membuat nyaman itu dengan cara apa? Itu baru di situ. Jadi metodenya, metode itu yang harus ditonjolkan. Jadi tidak mudah memberikan rasa aman, rasa nyaman ya kepada orang, tapi caranya gimana? Masing-masing orang, masing-masing laki-laki punya cara yang berbeda untuk membuat pasangannya nyaman. Jadi yang harus tonjol itu adalah yang harus mengemuka, yang harus diutamakan adalah bagaimana caranya membuat lansia ini nyaman. Jadi metodenya kah, ada treatment yang kita lakukan kah? Nah, itu baru dicari kalimat-kalimat ke unsur kebaruannya. Artinya unsur kebaruan itu kan kemarin ada lansia dari Pindrang juga inovasinya ya. Di beberapa tahun sebelumnya juga ada beberapa lansia. Tapi masing-masing punya cara yang berbeda. Di situ unsur keunikannya. Maka tonjolkan ke itu. Saran saya kepada inovator sebenarnya adalah baca lebih banyak inovasi soal ini. Karena ada banyak sekali lansia-lansia yang memang selalu ingin berbahagia. Di Takalar itu ada namanya saya lupa kemarin, tapi ada dokter yang berkunjung ke lansia juga. Itu juga sangat unik sekali. Jadi cari ke inovasi-inovasi sehingga ibu punya referensi soal caranya masing-masing punya cara yang unik. Lalu ibu harus menentukan cara yang unik seperti apa. Ya, karena mengurangi beban anggaran dengan menurunnya angka kesakitan pada lansia. Ini juga kan nanti akan diburu pasti ke dampak. Beban-beban anggarannya seperti apa tadinya ya. Lalu kemudian dia menurun. Nyaman itu alat ukurnya apa? Itu juga nanti akan diburu di dampak. Sebelum dan setelahnya itu seperti apa kondisi nyamannya? Itu Bu. Jadi saran saya sebenarnya itu. Nah, ketika saya kalau di lansia, mungkin orang tua kita semua lansia, saya sebentar lagi akan masuk ke usia itu juga. Tapi kata-kata diksi, pilih kata, karena orang lansia itu juga agak sensitif. Tapi tidak seharusnya memang kata-kata itu harus keluar dari kita begitu. Jadi pilih diksi yang betul-betul bisa berpihak kepada dia, karena kita ingin adanya dia nyaman, dia bahagia, begitu kan ya Bu ya? Saya kira itu Bu. Terima kasih. Yang terakhir ini Bu Marlah, Tabe. Ya, satu lagi. Data itu saya belum melihat data-data yang lebih mendukung ya. Saya juga saran seperti yang lain, data terpilahnya Bu, lansia laki-laki dan perempuan itu ada berapa sih sebenarnya Ibu intervensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fadia. Ini mungkin tidak ditanggapi ya karena saran. Ada yang dari Ibu yang ini tadi yang slide-nya bukan yang slide nilai tambah Pak, tapi yang inovatifnya. Yang di sebelumnya itu. Ya itu. Ya jadi mungkin Ya, sedikit sama saja ini Bu, memberikan ruang. Itu bukan kalimat unik ya. Caranya ruang seperti apa yang Ibu siapkan? Ya, ada apa yang Ibu layout di dalam ruangan ini sehingga lansia itu merasa nyaman. Konkretkan kalimatnya. Yeah. Ya, mungkin ada ini contoh ya. Pernah nonton sinetron lansia yang di televisi itu. Sinetron dulu untuk para lansia, pesantren lansia. Itu mungkin wadahnya itu ya. Pernah sinetron saya suka sekali tonton itu kan. Wah, orang yang masuk di sana orang-orang kaya ternyata ya.
Jadi akhirnya kemudian menjadi taubat dan apa semua di sana itu. Pesantren lansia ada itu. Pernah nonton sinetron kan? Saya ini suka nonton sinetron, ada itu pesan dulu itu. Bagus sekali itu. Ada inspiratif sekali ternyata. Lalu waktu itu kan diajak, itulah wadahnya barangkali memberikan ruang itu, bukan lagi ruangan untuk ini para lansia, pesantren lansia namanya. Bisa misalnya dapat kebahagiaan ruangan di dunia wal akhirat itu. Ruangan itu dilengkapi apa misalnya? Jadi bukan menyediakan ruang. Kalau memberikan ruang itu baru output, Bu. Tapi ruangan seperti apa? Ya kan? Baik, ini menjadi catatan penting buat Ibu inovator. Bu Fadia. Iya, sebentar. Dalam, Bu. Bu Fadia. Yeah. Bu Fadia yang di Takalar itu Kurma Lastri. Kurma Lastri. Oh ya, Ibu Sumarni yang bersuara. Jadi ternyata satu lansia, ada ternyata lansia-lansia kita itu yang hidup sendiri. Banyak anak-anaknya tapi pada pergi nih. Jadi tinggal dia sendiri dekat tempat tidurnya, ada Tommy dapurnya, ada Tommy toiletnya, dan segala macam di situ. Ada dia hipertensi Tommy, kenapa Tommy begitu, dan dia kesepian. Datang dokter membuat dia lebih happy hidupnya. Jadi kalau kita memang membuat nyaman di masa tua, membuat happy, ya kita juga tidak ragu memasuki masa itu gitu. Jadi yakinkan para lansia-lansianya Ibu supaya betul-betul. Baik, terima kasih Bu Marni. Oke, ada pengalaman saya. Tambahkan sedikit ya. Sebenarnya ini juga harus menjadi PR kita bersama ya. Kalau di Jepang itu semua pegawai negeri itu harus punya skill untuk mengurusi lansia. Bagaimana tekniknya menaikkan dia ke kursi roda, bagaimana menurunkan, bagaimana kalau dia ketemu orang di jalan, orang lansia tiba-tiba terjatuh, cara mengangkatnya seperti apa. Itu sebenarnya yang kita mimpikan gitu, ada di kita ya. Jadi PNS itu harus dididik. Kalau di Jepang itu wajib itu. Sampai ke urusan membersihkan ambulans, menaikkan ambulans, itu sudah skill dasar dari pegawai negeri kalau di Jepang itu ya. Nah, kita di sini seharusnya ada pola-pola seperti itu. Kalau sekarang PNS kita ketemu sama lansia di pinggir jalan, tahu nggak dia cara menanganinya itu? Kalau dia jatuh, terduduk, jangan sampai kaki kirinya patah, salah angkat, kaki kanan ikut patah juga. Ya, saya itu salah satu. Sebenarnya itu bisa diolah gitu ya di dinas kesehatan kah atau apa gitu. Terima kasih. Saya setuju Pak Andi. Taufik. Ya, karena waktu kita sayang sekali. Ini menjadi catatan saja ya buat Ibu inovator untuk memperbaiki proposal dari inovasinya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya, meninggalkan tempat. Berikan tepuk tangan untuk inovasi sejuta senyum Dinas Kesehatan Kota Palopo.